Shalom, kembali saya menjumpai saudara-saudara semua dalam program Rema, di mana di dalam program ini kita membahas firman Allah, yang mana firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Ada banyak orang yang menghadapi masa-masa hidup yang dia tidak tahu arah tujuan hidup itu. Tidak tahu saudara-saudara apa yang harus dia lakukan karena dia dalam kegelapan. Di sanalah kita membutuhkan terang. Dan firman Allah itu dikatakan adalah pelita yang menerangi di tengah kegelapan, memberikan cahaya dan menuntun ke arah mana. Karena ketika orang dalam kegelapan dia tidak tahu harus apa yang dia buat, maka muncul rasa takut, cemas, gelisah, khawatir, putus asa, lalu kemudian saudara-saudara depresi, dan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak terhormat. Karena itu, mari kita senantiasa dekat kepada Tuhan dan mengenal Dia melalui kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita senantiasa untuk merenungkan. Kali ini kita sudah sampai pada kitab Bilangan pasal yang ke-17. Mengapa penting firman Allah itu, saudara, untuk memberikan penerangan ke jalan kita? Dalam Bilangan pasal yang ke-17 ini, saudara, Tuhan berfirman ya kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Seluruhnya 12 tongkat, lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Tuhan bosan, saudara-saudara, hanya dengan sungut-sungut bangsa Israel. Dan kita sudah membaca dari pasal yang ke-11 sampai dengan pasal yang ke-16. Karena orang-orang yang tidak puas, orang-orang yang saudara-saudara mengalami iri hati, orang-orang yang memberontak, saudara-saudara, lalu melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Musa dan Harun, khususnya yang diangkat oleh Tuhan sebagai imam, saudara-saudara, imam besar di tengah-tengah mereka. Dan saudara-saudara yang saya kasih, bangsa ini bersungut-sungut. Dan selalu dalam sungut-sungut mereka bukannya saudara-saudara mencari Tuhan dengan mengakui kesalahan dosa-dosa mereka. Tetapi mereka mencari kambing hitam. Karena iri, karena tidak puas, egoisme saudara-saudara, yang ingin saudara-saudara mengangkat dirinya sendiri, saudara-saudara, tanpa menyadari bahwa Musa dan Harun tidak pernah mengangkat dirinya. Mereka adalah orang-orang yang diangkat secara pribadi oleh Tuhan. Tuhan dalam kedaulatannya, saudara-saudara, berhak untuk memberikan kepada siapa yang dia mau untuk menjadi pemimpin di tengah bangsa itu. Mereka lupa, biasanya orang seperti ini, saudara, tidak pernah saudara-saudara peduli dengan apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpinnya. Tetapi yang dia lakukan adalah menyoroti apa yang tidak dikerjakan oleh pemimpinnya, saudara-saudara. Dan itulah, saudara-saudara, yang biasanya dicari oleh orang-orang yang tidak puas, yang egois, saudara-saudara, yang dikuasai oleh nafsu rakus, dikuasai oleh iri hati, dikuasai, saudara-saudara, oleh ketidakpuasan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan menentukan kepada mereka melalui sebuah ujian, yaitu 12 tongkat itu. Setiap kepala suku, 12 suku Israel memberikan
tongkat mereka masing-masing, saudara-saudara. Dan juga dari suku Lewi adalah tongkat Harun. Dan di setiap tongkat itu ditulis nama suku. Dan di tongkat suku Lewi, saudara-saudara, maka ditulis dari situ nama Harun. Lalu disimpan itu di depan tabut Allah di dalam kemah pertemuan. Dan keesokan harinya, saudara-saudara, ditemukan, saudara, bahwa tongkat Harun itu bertunas. Bahkan, saudara-saudara, mengeluarkan buah. Ya, menghasilkan buah, saudara-saudara. Dan ini yang kemudian, saudara, terjadi, bahwa menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan memilih dan menetapkan kepemimpinan Harun, saudara-saudara, sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk melayani sebagai imam besar di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih, Tuhan punya cara untuk membela orang-orang yang benar-benar dipilih, dipanggil Tuhan, saudara, dan hidup dalam ketulusannya, saudara-saudara. Tuhan menjagai mereka juga. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi tidak perlu saudara membela diri. Kita melihat belas kasihan kepemimpinan Musa dan Harun. Berkali-kali Tuhan, kalau kita baca dari pasal 11, Tuhan mau supaya bangsa itu dimusnahkan saja. Bahkan dalam sebuah ayat di Keluaran pernah kita baca, saudara, bahwa Tuhan berkata kepada mereka supaya mereka menyingkir dan menghabisi seluruh bangsa itu dan membangun keturunan baru dari Musa. Tetapi kita melihat kelembutan hati Musa dan juga Harun. Merekalah, saudara-saudara, yang berlutut di hadapan Tuhan memohon belas kasihan atas bangsa itu supaya tidak dimusnahkan. Dan sebagai tanda, saudara-saudara, bahwa Tuhan memilih Harun sebagai imam di tengah-tengah mereka secara khusus, saudara, maka setiap terjadi tulah banyak yang mati, saudara-saudara, oleh karena pemberontakan mereka. Maka Musa meminta kepada Harun untuk mengambil perbaraan, saudara, dan berada di tengah-tengah bangsa itu dan menebarkan itu, saudara, supaya mereka bebas dari penghukuman. Menandakan, saudara, bahwa apa yang dikerjakan oleh imam besar ini, Harun ini, menandakan dia meredakan penghukuman Allah. Dan yang kita lihat, saudara-saudara, kemudian bahwa menunjukkan kepada bangsa itu bahwa Harunlah yang dipilih Tuhan untuk menjadi perantara di antara mereka, saudara-saudara, sebagai imam untuk meredakan setiap penghukuman Allah atas bangsa Israel. Dan itu adalah gambaran Kristus Yesus bagi kita, yang adalah perantara antara Allah dengan kita, yang telah menanggung dosa kita, telah menanggung penghukuman atas akibat dosa-dosa kita, sudah ditanggungkan ke dalam tubuh Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara yang saya kasihi, lalu kemudian dikatakan bahwa tongkat ini, saudara-saudara, ya, tongkat Harun ini yang berbuah dan berbunga, bertunas, saudara, dan berbuah, itu disuruh Tuhan disimpan di dalam tabut sebagai sebuah peringatan, dikatakan di sini, menjadi tanda peringatan bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, di sini menggambarkan kepada kita bahwa kepemimpinan seseorang itu, saudara-saudara, banyak pasti kelemahan, ada kekurangan, tapi pilihan Tuhan atas mereka, dan menunjukkan, saudara, akan dilihat kepemimpinan itu pilihan Tuhan atau bukan, adalah dari buah dan wibawa Allah dan buah-buah rohani, ya, buah kehidupan yang ada padanya. Itulah gambaran. Ada tunas berbicara tentang otoritas, saudara-saudara, berbicara tentang karunia, berbicara, saudara-saudara, tentang wibawa ilahi, lalu kemudian buah berbicara tentang apa yang dihasilkan, apakah itu baik, karakter hidup yang baik, buah rohani, saudara-saudara, buah roh, dan perbuatan-perbuatan. Tentu pemimpin ada kurang, tentu pemimpin ada kelemahan, saudara-saudara, karena tidak ada orang yang sempurna. Tapi mari kita mendukung mereka, saudara, bukan oleh karena
apa yang tidak mereka lakukan, tetapi apa yang sudah mereka lakukan, mari bersama-sama mendukungnya. Bagian yang mungkin lemah, untuk itulah Anda ada berada di sana. Kalau Anda bisa melihatnya, Anda merasa bahwa harusnya dia begini, harusnya dia begitu, berarti Anda ditempatkan Tuhan untuk menolong dia, dan Anda sebenarnya mampu mengerjakan itu yang bagian lemah yang dia tidak kerjakan. Jadi bukan bersungut-sungut, itulah dosa yang selalu membunuh, membuat Tuhan murka dan mereka mati di padang belantara, saudara-saudara. Oleh karena sungut-sungut mereka, dosa terbesar kalau kita klasifikasi dosa. Untunglah di dalam Tuhan tidak ada klasifikasi dosa. Tapi kalau kita bicara klasifikasi dosa, dosa terbesar yang ada pada bangsa Israel, saudara, adalah bersungut-sungut. Mereka tidak pernah merasa puas, terus ngomel, terus bersungut-sungut, saudara. Nah, bukannya saudara-saudara mengerjakan apa yang harus mereka lakukan, tetapi bersungut-sungut karena tidak puas, karena iri, karena ingin mengangkat diri mereka. Jadi mari kita ingat, dalam pelayanan, di dalam mengiring Tuhan, setiap kita adalah umat pilihan Allah, saudara. Tetapi ada orang-orang tertentu yang akan ditempatkan Tuhan sesuai dengan bidang-bidang yang Tuhan mau orang itu kerjakan dan lakukan, saudara-saudara. Dan saudara yang saya kasih, mereka tidak mengangkat diri mereka sendiri. Kalau kita iri, kalau kita ingin saudara-saudara mengangkat diri sendiri, artinya kita menolak kedaulatan Tuhan atas pelayanan yang adalah ladangnya sendiri. Dan dia yang akan menempatkan orang-orang berada di sana, saudara-saudara. Karena itu saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Di mana Tuhan meletakkan saudara sebagai imamnya, saudara-saudara, sebagai pelayannya. Di mana Tuhan menghendaki engkau melakukan sesuatu, saudara-saudara. Jangan bersungut-sungut ketika engkau melihat sesuatu yang kurang di tengah pelayanan. Tetapi mungkin Tuhan menunjukkan kepadamu hal kurang itu untuk engkau bisa masuk dan menolong dan bisa bersama-sama bersinergi, bekerja bersama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, inilah yang bisa memelihara pelayanan supaya kuasa jahat tidak masuk dan mengacaukan keadaan. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang selalu mengacaukan keadaan. Orang yang bersungut-sungut menjadi pintu bagi kuasa jahat untuk bisa merusak situasi, merusak orang-orang lain di sekelilingnya. Dan kita sudah baca dari pasal 11 bilangan sampai pasal 16. Hanya satu orang, saudara-saudara, yang bernama Korah mempengaruhi 250 pemimpin yang lain. Dan mempengaruhi bangsa itu setelahnya, saudara, untuk bersungut-sungut melawan Musa. Saudara-saudara, kepemimpinan Musa. Nah, mari kita lihat firman Allah ini, saudara, untuk belajar bahwa Allah tidak menyukai hal-hal yang demikian. Allah, saudara-saudara, punya ketetapan di dalam ladangnya, yaitu pelayanan yang adalah ladang Tuhan sendiri. Dia yang tahu siapa yang bisa mengerjakan ini, siapa yang mau ditaruh mengerjakan ini, dan kita tidak bisa memberontak dalam hal itu. Karena dialah tuannya, bukan kita tuannya. Lalu kita mau menentukan, saudara-saudara, kita berpikir kitalah tuannya, saudara-saudara. Padahal kita adalah hamba. Kita hanya bisa mengikuti apa kata Tuhan kita. Nah, itulah sebabnya Tuhan membuat peringatan. Ditaruhlah tongkat ini di dalam, disimpan di dalam saudara, tabut perjanjian itu, ya, supaya menjadi peringatan kepada orang-orang durhaka. Jadi dalam tabut itu ada 3, saudara-saudara. Ada manna, ya. Lalu kemudian di sana ada 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum, dan di sana ada tongkat Harun yang bertunas dan berbuah. Ini adalah gambaran tentang dosa dosa manusia, saudara-saudara. Bahwa 10 hukum itu, saudara, adalah menggambarkan tentang dosa manusia yang tidak mampu, saudara-saudara, untuk berkenan dan menggenapi setiap perintah Allah dalam hidup ini. Lalu ada tongkat Harun, saudara-saudara, adalah lambang daripada dosa manusia, pemberontakan manusia terhadap kedaulatan Allah, kepemimpinan Allah. Tidak mau dipimpin oleh Tuhan, dia mau memimpin dirinya sendiri, manusia itu. Dan saudara, yang ketiga adalah ada manna. Itu adalah menggambarkan tentang
penolakan manusia. Dan ini dosa saudara, penolakan manusia, pemberontakan manusia terhadap persediaan Allah. Mereka berkata, apa ini? Apa itu? Bosan. Mereka menolak persediaan Allah. Manusia harus bekerja keras, berkeringat untuk hal itu saudara bisa makan karena memberontak. Dan inilah gambaran-gambaran itu semua. Dan dia ditutup di dalam dengan tutup pendamaian saudara. Menggambarkan Kristus yang adalah tutup pendamaian. Yang telah menutupi dosa kita dan kemudian dia mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Sehingga Bapa tidak bisa melihat lagi dosa dan pemberontakan. Sehingga Yesaya berkata, akulah dia yang telah menghapus dosa dan segala pemberontakanmu dan yang tidak mengingat-ingatnya lagi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, itulah karya Kristus yang telah menutupi dosa itu. Dikatakan dalam Mazmur, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, dosanya ditutupi dan kesalahannya yang telah dihapuskan dan diampuni. Saudara, Allah tidak melihat dosa itu. Allah tidak melihat pemberontakan itu lagi. Dihapus oleh Tuhan, oleh karena ada tutup pendam. Yesus di sana yang mendamaikan kita kembali dengan Bapa di surga. Saudara-saudara, kita sudah didamaikan dengan Bapa di surga. Kita diampuni, kita dikasihi. Kalau Tuhan menaruh kita, saudara-saudara, di dalam pelayanan, itu keistimewaan. Kita tidak perlu iri satu dengan yang lain. Tetapi yang kita lakukan adalah mari kita bersinergi. Mari kita bersama-sama saudara-saudara untuk membangun kerajaan itu. Bukan kita saudara-saudara. Bukan ladang ini, bukan kerajaan ini, bukan kerajaan kita. Tetapi di kerajaan Allah yang dipercayakan kepada kita. Yang tadinya kita tidak layak, tapi dilayakkan oleh karena karya Kristus yang telah mengampuni, menguduskan, membenarkan kita, melayakkan kita. Sehingga kita bisa berada di ladang Tuhan ini dalam kerajaan itu saudara. Membangun bersama-sama dan bersama-sama dalam persekutuan saudara. Memuliakan Bapa Tuhan Raja di atas segala raja itu. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui kebenaran ini saudara, untuk tidak hidup egois, untuk tidak lagi merasa tidak puas, mau mengangkat diri sendiri. Karena dalam kerajaan ini yang adalah milik Allah, atau ladang ini adalah ladang Allah, kita tidak punya hak untuk mengangkat diri kita. Dialah tuannya, kitalah hambanya. Jangan ngangkat-ngangkat diri saudara-saudara. Tetapi biarlah dia yang angkat, yang melayakkan kita ini boleh bekerja di dalam. Dan biarlah kita melakukan dalam damai, dalam sukacita. Dan terlebih di dalam kasih Tuhan yang telah diberikan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati umat-Mu. Engkau sertai umat-Mu jadi pelayan-pelayan di dalam kasih. Segala egoisme, segala gangguan si jahat lepas dari kehidupan anak-anak-Mu. Demi nama Yesus Kristus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Ayo maju terus di dalam Tuhan, sukacita damai, bersama-sama kita bersinergi saudara-saudara, melayani memuliakan Tuhan yang telah mempercayakan kerajaannya ini untuk kita bangun bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.